Pernah dengar kata-kata ini? Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Well, itu bukanlah ungkapan yang omong kosong loh. Itu adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Di samping fakta bahwa telah banyak sekali orang-orang yang berhasil keluar dari kemiskinan dan sukses menjadi milioner, namun lagi-lagi kenyataannya banyak dari kita yang tidak pernah berhasil mencapai hal tersebut. Belakangan ini pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak dana untuk bantuan berupa BLT untuk membantu ekonomi masyarakat yang terjepit pandemik. Namun, banyak dari mereka malah menggunakannya untuk membeli gadget terbaru dan shopping online. Pertanyaan utama dari video ini adalah, bagaimana kamu bisa keluar dari kemiskinan? Bagaimana jika kamu terlahir dari keluarga miskin? Itu kan bukan salahmu. Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana sih persisnya kamu membangun kekayaan dan menuju kebebasan finansial? Kita akan menjawab semua secara detail dan simpel. Terlebih lagi, jika kamu ngasih jempol, tinggalkan komen di bawah video ini, tidak masalah. Apapun komenmu, kita hanya pengen ngeliat bagaimana video ini dapat membantu dan apakah bermanfaat bagi banyak orang jika kamu bersedia komen. Kita akan berusaha menjawab setiap komentar yang kamu tuliskan di bawah. Oke? Nah, sekarang mari kembali ke topik video ini. Pertama, pahami bahwa kenyataan tidak ada yang mampu menolongmu kecuali diri kamu sendiri. Kamu sangat beruntung jika memang ada yang bersedia membantumu, entah itu pemerintah, orang tuamu, saudara, atau teman-teman. Namun kenyataannya, sebenarnya tidak ada yang benar peduli dengan dirimu kecuali dirimu sendiri. Tentu saja, orang tuamu selalu mengharapkan yang terbaik untuk dirimu dan mendoakan kamu untuk memiliki hidup yang lebih baik. Namun, mereka tidaklah selalu dapat membantumu untuk mendapatkan peluang dan kesempatan untuk dirimu. Dan jika mereka pun berada pada status hidup miskin, maka kecil kemungkinan bagi mereka untuk dapat memberikan nasihat keuangan yang bagus. Jika tidak, mungkin saja mereka sudah keluar dari lubang kemiskinan itu sendiri sejak dulu, bukan? Jika kamu bergaulnya dengan sama orang-orang yang sedang berjuang secara finansial, perhatikan deh, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang selalu saja menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Mereka akan nyalahin pemerintah. Mereka bilang, harusnya pemerintah begini begitu buat orang kecil. Ini itu, mereka akan nyalahin keadaan, nyalahin orang tua, nyalahin pimpinan, nyalahin semuanya. Intinya, kamu harus tahu dan sadar bahwa tidak akan ada yang peduli dengan dirimu kecuali dirimu sendiri. Mengetahui hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk perubahan finansialmu loh. So, segeralah ganti mindset miskinmu. Yang kedua, jangan terpaku dengan pekerjaan sebagai karyawan. Bukan ngomongin bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang jelek loh. Malahan, mendapatkan pekerjaan di awal terjun ke masyarakat saat kamu masih muda adalah sebuah peluang besar dan kesempatan untuk belajar tentang dasar dari suatu bisnis, tentang uang, dan bagaimana untuk bertanggung jawab dengan keuangan. Sayangnya, kebanyakan orang terperangkap dan menjadi nyaman, serta tidak mau keluar lagi dari status sebagai karyawan. Saat kamu tumbuh dari latar belakang kurang mampu, maka setiap rupiah sangatlah berharga. Kamu tumbuh hanya dengan sedikit tuntutan akan kebutuhan dan keinginan. Semua yang kamu butuhkan bisa terpenuhi hanya dengan sedikit uang saja. Yang kamu butuhkan hanyalah tempat tinggal yang nyaman, makanan layak di meja makan, dan mungkin gadget sederhana yang mirip dengan yang dimiliki teman-temanmu.
Sehingga saat kamu mendapatkan pekerjaan pertamamu di usia muda, sebagai seorang anak muda, hal tersebut cukup untuk menyediakan income untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Dan sebagai gantinya, kamu menukarkannya dengan waktumu. Jadi, pada dasarnya, kamu berada pada posisi di mana kamu harus bekerja selama seharian penuh pada pekerjaan yang tidak membuatmu berkembang tanpa skill tambahan, yang mana skill tersebut mampu meningkatkan pemasukanmu selama bertahun-tahun. Namun, di satu sisi mampu memenuhi kebutuhan dasarmu. Jadi, secara tak sengaja, kamu terjebak pada pekerjaan tersebut. Belajarlah sesuatu yang baru setiap hari. Skill baru akan membuatmu berkembang nantinya dalam jangka panjang, dan pada waktunya akan membantumu keluar dari kemiskinan. Kemudian, yang ketiga, milikilah rencana yang jelas. Jika kamu tidak memiliki rencana tersebut, maka kamu tidak akan bisa disiplin untuk menabung dan berinvestasi. Caranya gampang kok. Cobalah untuk memulai, untuk menghitung pengeluaran setiap bulan. Kemudian jumlahkan semuanya dalam 1 tahun. Nah, jadi jika kamu tidak bisa memiliki rencana yang jelas, bagaimana bisa mendapatkan nilai yang bisa menutup pengeluaranmu selama 1 tahun tersebut secara passive income nantinya? Maka kamu sudah terlalu banyak nih membuang waktu. Jadi, gimana bikin rencana tersebut? Kamu harus mulai mikirin cara membeli aset-aset yang dapat menghasilkan pemasukan terus-menerus sejalan dengan waktu. Bisa berupa aset properti, aset saham, ataupun bisnis yang mampu menghasilkan pemasukan dengan biaya yang minimal. Mendapatkan pemasukan uang sewa dari sebuah rumah yang disewakan adalah sebuah contoh passive income. Namun, jika kamu belum mampu membeli sebuah rumah, kamu bisa akalin nih dengan cara sebagai broker atau afiliasi dari Airbnb atau sejenisnya. Yang penting menghasilkan pemasukan bulanan sebagai cash flow walaupun belum terbilang besar. Atau kamu juga bisa invest di pasar saham dengan target profit 10%, konsisten dalam jangka panjang. Apapun itu rencanamu, asalkan kamu punya rencana dan rencana tersebut berpotensi menghasilkan, kata kuncinya adalah action. Keempat, teruslah belajar. Fokuslah, tetap mengedukasi dirimu sendiri. Jika kamu kerjaannya cuma membanding-bandingkan penghasilanmu dengan penghasilan orang lain yang berkali-kali lipat jauh di atasmu terus-terusan, dan kemudian merasa sangat tidak mungkin terkejar, maka memang tidak akan terkejar. Namun, jika kamu fokus mengembangkan diri dengan terus belajar skill baru, dan skill tersebut menghasilkan katakanlah 150.000 per proyek, maka kamu tinggal mikirin strategi agar kamu bisa melipat gandakan proyekmu dalam waktu yang lebih singkat, dengan bekerja dengan smart tentunya. Jika kamu terus mikirin betapa jauhnya pemasukanmu dibandingkan apa yang kamu lihat di sosmed, maka kamu tidak akan mencapai apapun dan kamu tidak akan mau melakukan apapun, dan pada akhirnya kamu pun tetap terjebak dalam kemiskinan dan kerjanya cuma mengeluh dan menyalahkan orang lain. Edukasikan dirimu terus dengan skill-skill yang baru, dan kamu akan menemukan suatu sumber penghasilan yang tak terbatas nantinya. Ini tidak akan terjadi dalam 1 malam saja. Ingatlah, kamu membuat rencana jangka panjang, jadi nikmati saja. Yang terakhir, bikin semua rencanamu yang membosankan tadi menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas akan membentuk suatu kebiasaan buatmu, dan kebiasaan yang positif akan membawa hasil yang luar biasa positif pula. Hal-hal yang kamu lihat di Instagram tersebut semuanya kebanyakan omong kosong. Percayalah, orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang dalam dunia nyata, orang yang benar-benar kaya,
Semuanya tidak ada yang hidup dengan cara pamer, dengan kelakuan seperti yang diposting oleh orang-orang tersebut. Kehidupan orang-orang yang punya duit sebenarnya sangat-sangatlah membosankan, benar-benar bosan, namun sangat menyenangkan dan teratur. Kamu akan bangun pagi dengan waktu yang sama setiap hari, melakukan hal-hal positif yang sama setiap hari, mengerjakan hal berdasarkan tujuan yang jelas berulang-ulang terus, dan dalam jangka waktu yang panjang, yang bisa bertahun-tahun. Kamu akan mencapai suatu hasil yang sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari. Hal yang sama dengan pergi ke gym untuk menjadi langsing ataupun memiliki tubuh ideal. Tidak bisa dilakukan cuma satu kali. Kamu harus melakukan hal yang sama berkali-kali. Hal yang sama setiap hari. Hal yang sama selama waktu yang cukup lama. Dan tanpa sadar, otot-ototmu terbentuk dengan indahnya. Dan kamu tak sadar telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hal ini cara kerjanya sama dengan membangun kekayaan. Sama persis. Tinggal fokus dan dilakukan berulang-ulang secara rutin. Percayalah dengan prosesnya. Jadi, jangan kecil hati. Jika kamu lagi buka Instagram, fokus aja dengan kemampuan dan kerja kerasmu. Ada pepatah yang mengatakan, bukan hal penting bagaimana kamu mulainya, tapi bagaimana kamu menyelesaikannya. Jika kamu terlahir miskin, itu bukanlah salahmu. Tapi, kalau kamu tetap miskin seumur hidup, maka itu adalah pilihanmu. Dengan datangnya zaman internet dan serba online seperti sekarang ini, sudah merubah semuanya menjadi lebih mudah. Kamu bisa berada di mana saja, melakukan apa saja, dan belajar apa saja. Jadi, jangan mau tetap berada di lubang kemiskinan itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.